Bayangin deh, sebuah lautan es yang selama ribuan tahun membeku, kini mulai mencair. Akibat perubahan iklim tersebut, sebuah rute pelayaran baru terbuka di utara bumi, yang bernama Rute Laut Utara. Rute ini membentang di sepanjang pantai Arktik Rusia, dari Selat Bering hingga Laut Kara. Jaraknya memangkas perjalanan Asia-Eropa hingga 40% dibandingkan rute tradisional melalui terusan Suez atau Selat Malaka. Hemat waktu 10 hingga 15 hari, hemat bahan bakar, dan yang terpenting menghindari choke points rawan konflik di selatan. Tapi di balik potensi ekonomi itu tersembunyi persaingan geostrategis yang semakin panas antara Rusia, Cina, dan juga negara-negara NATO. Kawasan Arktik bukan lagi ujung dunia yang sepi. Dengan mencairnya es, Arktik menjadi arena baru perebutan sumber daya alam, rute perdagangan, dan juga pengaruh militer. Rusia menganggap rute Laut Utara ini sebagai jalur transportasi nasional yang secara historis telah terbentuk. Mereka mengklaim sebagian besar selat-selat di rute ini sebagai perairan internal, bukan selat internasional. Berdasarkan Undang-Undang Laut Internasional atau UNCLOS 1982, khususnya pasal 234 tentang wilayah es tertutup, Rusia berhak menerapkan aturan ketat untuk mencegah polusi dan menjaga keselamatan navigasi di zona ekonomi eksklusifnya. Hasilnya, kapal asing harus minta izin, bayar biaya, pakai pilot Rusia, dan patuh pada regulasi ketat, termasuk pembatasan bagi kapal perang asing sejak 2022. Sementara itu, negara-negara NATO, terutama Amerika Serikat dan Kanada, menolak klaim ini. Mereka berargumen bahwa beberapa selat rute Laut Utara adalah selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Menurut UNCLOS pasal 38, kapal asing berhak melintas secara transit passage, bebas dan tanpa izin. Bagi Barat, klaim Rusia dianggap berlebihan dan mengancam kebebasan navigasi global. Persaingan ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kekuasaan. Siapa yang mengendalikan rute Laut Utara, dan siapa yang mengendalikan choke point alternatif yang bisa mengubah peta perdagangan dunia. Setelah itu masuklah Cina. Meski bukan negara Arktik, Beijing pada 2018 secara resmi menyatakan dirinya sebagai Near Arctic State atau negara dekat Arktik dalam white paper kebijakan Arktiknya. Ambisi ini dikemas dalam konsep Polar Silk Road. Cina ingin rute Laut Utara menjadi jalur perdagangan baru yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa tanpa bergantung pada Selat Malaka yang rawan atau terusan Suez yang sering macet. Kerjasama dengan Rusia pun semakin kuat. Cina berinvestasi di infrastruktur pelabuhan, kapal pemecah es, dan proyek LNG Yamal. Kapal-kapal Cina semakin sering melintas rute Laut Utara membawa minyak Rusia ke pasar Asia. Bagi Cina, ini strategi brilian. Diversifikasi rute, amankan pasokan energi, dan secara perlahan membangun kehadiran di kawasan yang dulu didominasi Rusia. Namun, di balik kerjasama Moskow-Beijing ada ketegangan tersembunyi. Rusia ingin tetap menguasai kedaulatan penuh atas rute Laut Utara, sementara Cina ingin akses lebih bebas dan pengaruh yang lebih besar. Di sisi lain, NATO khawatir duet Rusia-Cina ini akan memiliterisasi Arktik, mengancam keamanan Eropa Utara dan Kanada. Latihan militer Rusia di wilayah itu semakin sering, dan kehadiran kapal-kapal Rusia Cina bisa saja berubah menjadi proyeksi kekuatan. Jadi, apa inti persaingan ini? Rute Laut Utara bukan sekedar rute pelayaran, ia adalah choke point alternatif yang mengubah dinamika geopolitik global. Rusia ingin menjadikannya benteng pertahanan dan sumber pendapatan. Cina ingin memanfaatkannya untuk ambisi Near Arctic State dan mengurangi kerentanan rute selatannya. NATO ingin menjaga prinsip kebebasan laut sesuai UNCLOS agar tidak ada satu negara pun yang bisa memonopoli akses. Di akhir cerita ini satu hal jelas, pencairan es bukan hanya isu lingkungan, tapi juga pemicu perubahan kekuasaan dunia. Rute Laut Utara akan menjadi arena baru di mana geostrategi, hukum laut internasional, dan ambisi negara-negara besar bertemu. Siapa yang menguasai Arktik bisa jadi menguasai masa depan perdagangan global.